selama momen liburan ini, Superbook mau bagi-bagi hadiah spesial buat adik-adik yang selalu setia nonton Superbook Kids Club. Caranya gimana Kak Kisya? Caranya gampang banget. Adik-adik harus lihat tanda spesial yang muncul di setiap episodenya Superbook Kids Club. Dan screenshot layarnya di gadget papa mama atau adik-adik. Dan kirimkan ke DM Instagramnya dengan menuliskan nama dan juga alamat. Wah, pemenangnya akan diumumkan di postingan Instagram Superbook. Jadi pantengin terus aja ya adik-adik. Hai semua, bertemu lagi dengan aku, Kismo. Di momen liburan ini, pasti kalian sedang sibuk ya melakukan sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar siapakah Tuhan yang paling kuat. Kalian pasti penasaran kan dengan kisahnya hari ini? Yuk kita langsung panggil Kak Rena dan Kak Kezia. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Rena Dan Kak Kezia di Superbook Kids Club. Wah, hari ini senang banget kita bisa bertemu lagi sama adik-adik Superbook yang lucu-lucu, yang pintar-pintar dan keren-keren Kak Kesha. Iya, seneng banget ya Kak. Iya. Nah, siapa yang Senin kemarin berhasil dapetin special gift dari Superbook? Keren banget yang bisa Iya. dapet. Tapi mungkin ada adik-adik yang belum dapet Kak. Iya Kak Kesha, benar. Buat adik-adik yang belum dapet, tenang aja. Karena minggu ini adik-adik itu masih bisa dapetin gift yang spesial, yang keren banget. Caranya masih sama, adik-adik cuma perlu cek dulu nih, kalian itu sudah subscribe belum sih YouTube-nya Superbook Indonesia? Kalau sudah, kalian tinggal screenshot super kebenaran yang ada di Superbook Kids Club. Dan kalian kirim screenshotan itu ke DM-nya Instagram Superbook Indonesia. Nah, nanti pemenangnya itu akan diundi setiap hari Senin. Jadi jangan lupa buat nonton ya. Pokoknya selama liburan Superbook akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik semuanya. Wow, seru banget bagi-bagi hadiah, dapat hadiah dari Gizmo. Ya, aku mau Kak, Mau aku juga. Nanti kita minta Gizmo ya. Kita tagih ya. Minta ke Gizmo langsung. Nah, adik-adik, Kak Rena mau tanya dulu sama kalian. Siapa di antara kalian yang punya benda kesayangan? Kayak boneka gitu ya Kak ya? Betul, Boneka. kayak boneka jam atau Mainan. atau sepatu kesayangan. Oh iya gitu. Semuanya pasti punya kan? Bisa jadi benda atau mungkin hobi-hobi, kegiatan yang bikin adik-adik semua itu jadi fokus sama benda itu, sama kegiatan itu. Dan jadi gak nurut sama mama papa. Contohnya tuh kayak main game ya Kak? Betul, Main game seharian. game, atau main sepeda pergi Main sama teman, lupa pulang gitu ya. Dan hal itu tuh bikin mama papa jadi sedih. Gitu. Nah, kalau semua itu bikin kalian itu jadi menjauh dari kebiasaan yang baik dan menjauh dari Tuhan, artinya hal itu sudah menjadi Tuhan yang lain. Jadinya tuh berhala buat adik-adik semua gitu. Wah, serem juga ya, dari hal-hal itu ternyata kita bisa berhala. Betul, jadi menduakan Tuhan. Betul, gitu. menduakan Tuhan. Tuhan kan paling nggak suka kalau ada Allah lain di hadapannya. Betul, ya sesuai kan? Alkitab. Betul banget, Alkitab. Nah, kalau gitu hari ini kita akan belajar dari seseorang yang berhasil mengubahkan bangsa yang percaya kepada berhala menjadi percaya lagi sama Tuhan. Wah, siapa orangnya ya Kak? Penasaran deh aku. Iya, pasti seru banget ya Kak Superbook hari ini. Gimana kalau kita langsung nonton aja videonya? Oh, itu kuil yang sangat indah, Ahab. Kuil yang indah, bentuk permaisuri yang cantik. Sekarang kau tidak perlu merindukan Venesia. Di sini kau dapat menyembah dewa Baalmu kapan saja. Dan semoga kau betah di rumah barumu, denganku di sini di Israel. Apakah cuma aku yang akan menyembah dewa Baal?
Karena aku khawatir dengan pembicaraan rakyatmu tentang siapa Allah yang benar. Dewamu akan disembah di seluruh Israel, permaisuriku. Raja Ahab! Siapa yang berani berteriak seperti itu kepada Raja Israel? Itu Elia, nabinya Tuhan. Kau telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kau membangun kuil dan mezbah untuk Allah yang palsu, Baal. Dan telah melakukan hal lain yang membuat Tuhan Allah Israel marah. Lebih dari raja-raja sebelumnya. Kau, Nabi! Demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, Hup! Ya! Bahkan tidak akan ada setitik embun pun di tanah. Aku tidak butuh Allahmu untuk hujan, Nabi. Apakah kau pikir dia bisa melawan Baal, dewa cuaca? Tambahkan kurbannya sampai Baal mendengar permohonan kita untuk hujan. Bawa ke sini orang yang bertanggung jawab atas musim kering ini. Dan jika kalian menemukan nabi-nabinya Allah, bunuh mereka! Temukan dimanapun mereka, terutama si Elia. Kamu tidak akan bisa melawan dewa-dewa Garniel, Quantum. Oh, itu Alek dan dewa-dewanya. Mereka mulai menang dari kita, Gis. Yuhu! Aku melihat petir api, Chris. Kalau kamu ambil, kamu akan menjadi dewa api. Aku mau muntah nih. Bertahan, Gis. Aku akan memindahkan kita ke dimensi lain. Kau tak dapat melawan para dewa. Ya, padahal kita sudah hampir menang. Aku tak percaya kita gagal lagi. Hai teman-teman, kalian masih main Perang Para Dewa. Tahu nggak? Kalian kecanduan. Aku tidak kecanduan. Aku putus asa. Enggak kecanduan. Maksudmu sangat normal main game selama 1 minggu penuh sampai teman-teman dan keluarga di dunia nyata tidak pernah melihatmu lagi? Kalian kecanduan. Aku tidak berharap kamu mengerti, Joy, tapi Gis mengerti. Dan kita mau main lagi. Level 17, ayo kita mulai. Oke. Superbook! Tidak, jangan sekarang. Aku harus lanjut ke level 17. Aku pikir petualanganku hari ini sudah cukup. Aku membawa kalian bertemu seorang yang memimpin seluruh negeri untuk berpaling dari Allah yang palsu dan kembali kepada Allah benar yang hidup. Dikit lagi. Dapat. Menurut geosensorku, kita ada di kerajaan utara kerajaan Israel. Kira-kira 850 sebelum Masehi. Dan sensor panasku menunjukkan sudah 3 tahun tidak turun hujan. Wow, lama sekali tidak turun hujan. Oh, hai. Halo. Akan kutangkap. Maaf, kamu tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan di atas pohon? Aku tidak percaya menemukan pohon ara di tengah musim kering. Tapi waktu aku mendengar suara, aku panik karena aku pikir kalian orangnya Raja Ahab. Dan kenapa kamu takut padanya? Ia dan Ratu Isabel ingin menangkap dan membunuh tuanku. Kenapa? Siapa tuanmu? Ia adalah Elia, Nabi Allah. Dan siapa kalian, anak muda? Hai, saya Joy. Saya Chris. Dan saya Gizmo. Oh, kalian sudah bertemu Tobia. Ayo, kalian ikut kami. Jadi, kita mau kemana? Bertemu Raja Ahab. Bukannya dia yang ingin Anda mati? Dan kita pergi menemuinya. Baiklah, pertanyaan buruk. Kenapa? Aku memiliki tantangan untuknya. Sebuah kompetisi. Israel telah menyembah Allah palsu, Baal.
Allah akan membuktikan bahwa Ia dan Ia saja yang benar dan yang paling berkuasa. Jika Ia berkuasa, kenapa Ia tidak mengakhiri musim kering ini? Pasti diakhirinya. Benarkah? Kapan? Segera. Tapi pertama Israel harus berpaling dari allah-allah palsu dan kembali kepada Tuhan, pencipta alam semesta. Elia, sekarang bagaimana dengan Baal? Dia punya kekuatan apa? Kekuatan? Ya, Anda tahu apa Ia bisa mengendalikan hujan atau tembakan petir, mengendalikan waktu, menyembuhkan. Apa? Mereka mengambil sebuah batu, memahatnya menjadi patung dan menyebutnya Allah. Tapi itu hanya batu buatan manusia. Berhala punya mulut tapi tak bisa bicara. Punya mata tapi tak bisa melihat. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Elia! Oh tidak, biar aku tebak. Itu pasti Ahab. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Aku mau pergi dulu dan kembali untuk sembunyi. Maksudku, melindungi kalian semua. Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Panggil setiap orang Israel untuk bertemu di Gunung Karmel. Pastikan untuk membawa 450 Nabi Baal yang duduk di perjamuan Isabel. Iya! Pertarungan dimulai. Aku belum pernah melihat orang sebanyak ini. Kenapa Raja memanggil semua suku Israel ke sini hari ini? Aku dengar itu karena Nabi Elia yang memintanya. Elia? Hah, dia lagi sembunyi. Tidak seorang pun tahu tentang dia. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Dan Engkaulah yang membawa hati mereka tobat kembali. Aku tidak tahu apa yang Elia pikirkan, tapi aku percaya kau siap untuk tantangan ini. Rajaku, kami tidak takut Elia ataupun Allahnya. Wah, apa itu? Itu adalah Dewa Baal. Bagaimana kalau mereka membawa lebih dari satu dewa, Elia? Maksudku, mereka dapat mengumpulkan sekutu melawan Anda. Chris, ada di pihak Tuhan itulah yang paling penting. Bukan pihak mana yang lebih hebat. Berapa lama lagi kau berusaha melakukan kedua hal ini? Lihat, itukah Elia? Dia masih hidup. Jika Allah adalah Tuhan, sembahlah Dia. Tapi jika Baal adalah Tuhan, sembah Dia. Akulah Nabi Allah satu-satunya yang masih ada. Tetapi Baal memiliki 450 nabi. 450 lawan 1? Elia tidak punya kesempatan. Bawa kepadaku 2 lembu jantan. Nabi-nabi Baal ambil 1. Lalu taruh dagingnya di atas kayu tanpa menyalakan api. Aku akan melakukan yang sama dengan lembu yang satunya dan tidak akan menyalakan api. Lalu kau panggil nama dewa-dewamu dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Allah yang menyalakan api di kayunya adalah Allah yang benar. Iya. Api ya?
Ya, aku hampir jadi dewa api. Pertarungan ini nggak akan ada habisnya. Wish, 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 wish. Kecanduan. Kalian duluan, karena kalian lebih banyak. memanggilmu. Turunlah di tengah kami. Kami mohon Dewa yang berkuasa yang memberi kami hidup. Turunlah, oh Baal, dan nyalakan api atas Mesbah. Kaulah yang memiliki kuasa atas seluruh langit. Gis, coba lihat pemindaimu. Siapa tahu kita bisa lihat tanda-tanda kehidupan. Kau hebat, oh Baal. Aku gembira melaporkan bahwa tidak ada tanda kehidupan dari Dewa Baal atau Mesbah. Kami datang padamu di atas gunung ini, oh Baal. Kau hebat, dan kami hambamu yang tidak berdaya. Turunlah dan berikan kuasa Kupikir harusnya sesuatu sudah terjadi saat ini. Kami adalah hamba-hamba. Turunlah atas kami. Kami mohon, tunjukkan kami tanda. Kami yang tidak layak. Dia kan dewamu. Mungkin dia sedang bermimpi. Mungkin sedang ke kamar kecil atau sedang jalan-jalan. Atau mungkin sedang tidur. Shh. Jadi kalian harus membangunkannya. Ya, atau mungkin sambungan kabelnya ada di kutub negatif, jadi tidak aktif. Hah! Percayalah, kalau ia adalah robot, ia pasti sangat terhina saat ini. Hah? Oh. Berkatilah mereka yang mengikutimu, Baal. Izinkanlah kami melihatmu. Turunlah atas kami, Baal. Turunlah, oh Baal. Turunlah. Berikan tanda. Berikan tanda. Aku harap Elia tahu apa yang ia lakukan. Teman-teman, apa? Sesuatu yang buruk terjadi. Aku mendapatkan tanda kehidupan dari patung itu. Hah? Oh tidak, sepertinya Baal akan hidup. Sebelum kita lanjut, Gizmo mau uji seberapa pintar adik-adik Superbook. Kalau kalian nonton dari awal, pasti kalian tahu jawabannya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Chris tidak mau melakukan petualangan Superbook? A. Bermain game. B. Bermain skateboard. C. Bermain sepak bola. Atau D. Ingin bermain roket. Kalian benar. Jawabannya adalah A. Bermain game. Pertanyaan kedua, Superbook membawa Chris, Joy, dan Gizmo menemui siapa? A. Bertemu Daud. B. Bertemu Saul. C. Bertemu Elia. D. Bertemu Elisa. Kalian benar. Jawabannya adalah C. Bertemu Elia. Pertanyaan ketiga, berapa tahun hujan tidak turun di Israel saat itu? A. 2 tahun. B. 1 tahun. C. 3 tahun. Atau D. 4 tahun. Ya, jawaban kalian tepat. Jawabannya adalah C. 3 tahun. Wow, jawaban kalian benar semua adik-adik. Ayo kita lanjutkan animasinya. Gis, kamu mendapat sinyal kehidupan dari patung Baal? Iya, dan kelihatannya makin kuat. Kamu yakin? Terlalu banyak orang di pihak mereka. Iya, alat bacaku menangkap sinyal yang makin kuat. Dan semakin kuat.
mengerti. Sangat aneh. Aku tidak tahu. Tidak terjadi apapun, tidak percikan sedikit pun. Mendekatlah. Penuhi 4 tempayan dengan air, dan tuangkan air itu di atas kurban dan kayu-kayunya. Lakukanlah lagi. Semuanya jadi basah. Tidak mungkin apinya bisa menyala. Sekarang lakukan lagi ketiga kalinya. Kalau Baal tidak bisa menyalakan api di atas mezbah kering, bagaimana Tuhan Allah menyalakan api di atas mezbah yang basah? Ya, kenapa ia membuatnya menjadi rumit? Dewa mereka tidak muncul. Kita hanya butuh sedikit asap atau apa dan kita menang. Tapi enggak, ia harus membuat semuanya basah. Oh Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, buktikan hari ini bahwa Kau adalah Allah Israel dan akulah hamba-Mu. Buktikan bahwa aku melakukan semua ini atas perintah-Mu, oh Tuhan. Jawablah aku agar semua orang tahu bahwa Engkaulah Tuhan adalah Allah dan Engkau telah membawa mereka kembali padamu. Sekali. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Oh, Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Terpujilah Tuhan. Tuhan itu baik. Terpujilah Allah. Ampuni kami, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Ampuni kami. Terpujilah Tuhan. Ampuni kami telah berpaling darimu. Ampuni kami. Ampuni kami telah berbalik darimu. Wah, aku tidak percaya jika tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Itu Superbook. Kita akan pulang. Hai Alex. Hai Chris, kami baru mengadakan turnamen perang para dewa. Orang biasa tidak boleh ikut. Kami ingin kau ada di tim kami. Bagaimana? Terima kasih Alex, tapi aku tidak ikut. Aku pikir aku akan membiarkan Tuhan yang benar yang membuktikan dirinya Tuhan. Dan aku akan memikirkan bagaimana menjadi pengikut terbaiknya.
Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kabari aku jika kau berubah pikiran. Dah. Hentikan, Gis, hentikan. Apa yang kamu lakukan, Gis? Dia membuang permainan Holo 9. Jadi aku curiga, siapa orang ini? Dan dia apakan Kris Quantum yang sebenarnya? Hey, Kris! Hey, Gizmo, berhenti, tunggu. Berhenti, apa yang kau lakukan? Dan Elia naik ke atas gunung Karmel. Lalu ia sujud ke tanah. Lalu ia katakan kepada hambanya, "Pergi dan lihatlah ke arah laut." 7 kali Elia memberitahunya untuk melihat. Akhirnya, untuk yang ke-7 kalinya, hamba itu melihat awan kecil. Ada awan kecil sebesar kepalan tangan di laut itu. Beritahu Ahab untuk menyiapkan kuda-kudanya untuk pulang sekarang. Jika tidak, hujan yang akan menghentikannya. Ceritanya keren banget. Kisah Elia keren banget ya Kak ya. Elia itu berhasil membawa seluruh bangsa Israel kembali percaya sama Tuhan. Keren banget. Adik-adik tahu nggak? Jika kita menjadikan hal yang lain itu menjadi yang paling utama di hati kita, itu artinya kita sudah menomorduakan Tuhan. Banget. Iya sih bener Kak, suka lupa sama Tuhan gitu ya. Nah kalau adik-adik sekarang ini ya, mumpung lagi liburan adik-adik malah jadi males-malesan, bobo terus gitu kan. Main game sampai lupa waktu, sampai nggak dengerin papa mamanya, bandel gitu kan. Terus sampai kalian itu nggak mau mandi seharian. Ayo pernah nggak? Ayo. Pernah sih kayaknya. Nah itu artinya adik-adik itu sudah menjadikan hal tersebut, kegiatan tersebut tuh berhala loh. Gitu. Coba nih, mana suaranya adik-adik yang selama liburan malah jadi suka males-malesan? Bukan aku simpan tangan. Bukan aku. Ada gak? Kalau ada, Karena mau ajak supaya kita jangan malas-malasan lagi. Kita harus menjadikan Tuhan itu menjadi yang paling utama, paling nomor satu di hati kita. Betul banget. Nah, apa aja coba yang Tuhan mau kita lakukan? Coba jawab. Apa Kak? Contohnya salah satu, Tuhan itu mau kita menjadi lebih rajin. Betul. Apalagi Tuhan mau kita untuk menjaga kebersihan. Rajin bersih-bersih, ngerapiin tempat. Cuci piring. Iya. Dia Tuhan tuh mau kita jadi orang yang baik dan tolong menolong, nggak cuman ini aja kan dirinya sendiri gitu. Tapi kita tolong papa mama, tolong adik kakak di rumah. Teman-teman juga bisa kan. Jadi anak yang lebih sabar gitu. Mau kita jadi anak yang taat sama orang tua, betul banget. Kalau adik-adik semua itu menjadikan Tuhan satu-satunya, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan seperti yang tadi Kak Desya contohin. Nah, siapa yang hari ini mau menjadikan Tuhan itu jadi nomor 1 di hidupnya? Aku. Kali ini aku gak sembunyiin tangan. Aku mau. Yes, aku mau sekali. Nah, siapa yang sekarang sudah sadar kalau Tuhan kita itu yang paling kuat dan harus menjadi nomor 1? Nah, ya kan? Sadar. Aku sudah sadar.
Gimana kalau kita praktekin super kebenaran kita hari ini, Kak? Mau dong. Mau? Adik-adik mau? Mau. Oke, ayo. Super kebenaran hari ini adalah Aku percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hatiku. Gampang kan? Gampang kan? Gampang adik-adik. Kita ulangin berapa kali, Kak? Dua aja ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sekali lagi. Lebih semangat. Ayo. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Pinter-pinter sekali. Nah, kalau gitu supaya makin lengkap, Karena mau kasih super ayat kita hari ini. Wow, ayo. Kalau gitu, kalian harus ambil Alkitab kalian. Let's go. Kita kasih waktu 5 detik. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu kalian sudah ambil dan kalian harus buka karena kita akan baca di 1 Yohanes 5 ayat 21. Oke, karena bacain dulu ya. 1 Yohanes 5 ayat 21. Hai anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, kita pendek banget ya. Pendek banget, kita ulangin biar makin inget. Oke, boleh. Gitu ya. Bersama-sama, Kak? Bersama-sama dong. Oke. Kita baca dari ayatnya dulu. Oke. Ayo. 3, 2, 1. 1 Yohanes 5 ayat 21. Hai anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Segala hal yang menggantikan Tuhan di hati kita itu akan menjadi hal yang berhala loh adik-adik. Jadi mulai hari ini Karena mau ajak adik-adik semua untuk menjadikan Tuhan yang nomor 1. Yes. Nah, siapa yang mau ikut Karena dan Kak Kesya menjadikan Tuhan nomor 1 di hatinya? Wah, banyak tuh Kak Kesya, rame tuh. Wow, keren banget ya. Ya udah, kita sudah super kebenaran, sudah membaca Alkitab, super ayat. Sekarang kita berdoa yuk. Ayo, supaya Tuhan bantu kita menjadi anak yang taat dan mau menjadikan Tuhan nomor 1 di hatinya. Berarti aku ulangin doa Kak Kesya bareng adik-adik. Iya, seperti biasa ya. Oke, yuk kita duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar untuk tidak melupakan Tuhan di setiap kesibukan kita. Maaf kalau kami suka lupa sama Tuhan dan lebih suka bermain. Sekarang kami mau belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus nomor satu di hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Karena dan Kak Kesya ada kabar bahagia loh. Jadi mulai Juli ini Superbook Kids Club akan pindah jadi setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah, jadi adik-adik bisa ketemu Gizmo, Kak Kesya, Karena, Kak Daniel, dan Kak Nanda lebih cepat ya adik-adik. Wow. Jadi sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Dadah. Papa, Mama, Om dan Tante, pelayanan anak Superbook menjangkau banyak sekali anak seperti kisah salah satu adik Superbook yang satu ini. Namanya Alexa. Dia seorang anak yang egois dan mau menang sendiri. Dia juga tidak mau disuruh-suruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin karena dia itu anak perempuan satu-satunya di rumah. Di sekolah juga Alexa pilih-pilih teman dan suka menghasut temannya
untuk bermusuhan. Sampai suatu hari Alexa itu menonton episode Superbook tentang kematian Yesus dan menyadarkan kalau selama ini ketidaktaatannya kepada orang tua adalah sebuah kesalahan. Dan sekarang dia berjanji untuk tidak lagi melawan orang tua dan mengasihi teman-temannya. Sekarang Alexa tidak lagi menjadi anak yang egois. Dan dia sangat ramah dan menyayangi teman-temannya. Nah, kesaksian yang luar biasa ini hanya bisa kita saksikan karena bantuan dari papa mama, om tante semuanya. Karena dukungan papa mama, Superbook bisa mencapai seluruh Indonesia dan bisa menyentuh hati anak-anak. Jika papa mama, om tante terberkati dengan kisah adik Superbook yang tadi dan tergerak untuk mendukung pelayanan anak Superbook, om tante bisa scan QR code yang ada di kanan layar dan langsung dukung kami. Seberapapun bantuan papa mama pasti akan sampai ke hati adik-adik Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, om tante semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hai papa mama, om tante dan guru-guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Daniel mau minta tolong sedikit sama kalian semua. Tahu nggak kalau 77% penonton Superbook Kids Club itu belum subscribe YouTube kita Superbook Indonesia. Kami lagi berdoa dan berjuang supaya lebih banyak yang subscribe papa mama. Jadi kalau papa mama, kakak-kakak semua suka sama video-video yang disajikan sama Superbook Indonesia, kami mau minta tolong kepada papa, mama, om, tante semua untuk klik tombol subscribe di bawah. Ini akan bikin kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah. Selamat adik-adik, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Ingat, hanya satu Tuhan yang luar biasa yang mampu membuktikan dirinya. Sampai ketemu di petualangan Superbook